Berkah dalam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rangga Dama Adwitya dengan NIM 21L10033. Di video ini saya akan menjawab 2 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Greg. Tetapi sebelum itu mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, berkat dan bimbingan-Mu pada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti mata kuliah pendidikan agama. Tuhan, kiranya apa yang akan kami bahas pada kali ini berguna bagi hidup kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi solidaritas? Sebelum kita masuk ke pembahas tentang ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi solidaritas, sebenarnya apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah sebuah wadah untuk mengatur maupun memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di suatu negara. Pengelolaan pada SDM dan SDA ini dimulai dari kegiatan memproduksi suatu barang hingga memasarkannya di pasaran. Lalu kita masuk ke sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengatur ekonomi mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Sistem ekonomi kapitalis merupakan salah satu sistem ekonomi yang paling populer dan kontroversial. Sistem ini lahir dari hasil pemikiran dari ekonomi klasik, di mana sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri utama, yaitu hak milik privat atas semua alat produksi dan juga distribusi. Hal tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan laba dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sistem ekonomi ini merupakan sebuah cara dalam melanggengkan kapitalisme itu sendiri. Dengan diterapkannya sistem yang berlaku, juga memberikan kebebasan bagi para pelaku ekonomi dalam melakukan semua kegiatan ekonomi demi kepentingan ekonomi individu. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai konsep keadilan versinya sendiri. Keadilan yang dimaksud adalah semua orang berhak menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja. Selain Adam Smith, ilmuwan yang populer di bidang ekonomi kapitalis adalah Karl Marx. Sekarang ini, sistem ekonomi kapitalis sudah dinilai semakin melebarkan sayapnya ke jurang-jurang sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, banyak orang di dunia ini yang menentang sistem ekonomi kapitalis. Sebab orang-orang dengan ekonomi rendah akan merasa dirugikan karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk bersaing di pasaran. Apalagi ditambah dengan adanya globalisasi yang membuat mudahnya masuk berbagai pasar lain ke dalam suatu negara, seperti halnya yang dibahas pada buku Globalisasi, Ekonomi, Konstitusi, dan Nobel Ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando atau terpusat. Apabila sistem komando lebih memberikan batasan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya sendiri, maka sistem ekonomi kapitalis justru kebalikannya, di mana dalam sistem ini masyarakatnya melakukan kegiatan ekonomi mereka sendiri sehingga dapat berkembang secara individu. Kedua, sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme sendiri merupakan salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Di dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan ekonomi, dan mengatur semua kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat, serta memberikan kesetaraan dalam menangani semua masyarakat, baik itu miskin maupun kaya.
Dalam sistem ekonomi sosialis, pihak pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam berbagai kegiatan ekonomi, di mana pihak pemerintah membatasi kebebasan hak individu dalam memiliki sumber daya produksi. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya diatur langsung oleh pihak pemerintah. Di dalam sistem ini, semua kegiatan perekonomian sepenuhnya merupakan tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Oleh sebab itu, sistem ekonomi sosialis sering disebut juga sebagai sistem ekonomi terpusat, di mana semuanya harus diatur oleh pemerintah dan dikomandokan dari pemerintahan pusat. Pihak pemerintah berperan penuh dalam mengawasi semua kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi solidaritas. Prinsip ekonomi solidaritas adalah apa yang diambil dari alam harus dikembalikan lagi ke alam. Prinsipnya adalah agar uang tidak keluar dari desa, seperti membeli produk-produk yang dihasilkan dari warga desa. Ekonomi solidaritas dibentuk dan dibangun oleh dan bersama-sama masyarakat desa atas kesadaran ekonomi, sehingga masyarakat desa melayani dirinya sendiri. Kata Guru Besar Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Purwosantoso. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Istianto Ariwibowo, mengatakan badan usaha di Indonesia umumnya dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta. Namun dalam sejumlah kasus, usaha yang dikelola pemerintah atau swasta itu gagal. Lalu untuk soal kedua, yaitu sistem ekonomi seperti apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta untuk mensejahterakan manusia dan ciptaan menurut agamaku. Untuk jawaban soal ini akan saya jawab berdasarkan dari agama saya, yaitu Katolik. Dikatakan visi kerajaan Allah yang digambarkan sebagai rumah tangga Allah menjadi dasar bagi kaum lemah untuk saling menopang sebagai anak-anak Allah. Ketika kaum lemah ini mengenali kekuatan mereka dalam solidaritas, mereka akan mampu membangun resistensi terhadap politik ekonomi yang menindas. Jika yang dimaksud adalah sistem perekonomian yang menomorsatukan keuntungan pasar dengan mengabaikan nilai-nilai etika dan moralitas yang umum, dikenal juga dengan istilah liberal, maka tentu saja Gereja Katolik menentangnya. Sedangkan kalau maksudnya ada sistem perekonomian yang berdasarkan keuntungan yang sah tanpa mengabaikan nilai-nilai etika dan moralitas, maka sistem tersebut dapat diterima Gereja Katolik. Gereja telah menolak ideologi totaliter dan ateis yang dalam waktu-waktu akhir ini bergandengan dengan komunisme dan sosialisme. Di pihak lain, ia juga telah menolak individualisme dan keunggulan absolut dari hukum pasar terhadap karya manusia dan cara kerja kapitalisme. Pengaturan ekonomi secara eksklusif oleh rencana sentral merusak hubungan masyarakat secara radikal. Pengaturan yang semata-mata melalui hukum pasar melawan keadilan sosial karena ada berbagai kebutuhan manusia yang tidak mendapat tempat di pasar. Karena itu, harus diusahakan satu pengaturan pasar yang bijaksana dan usaha-usaha perekonomian yang diarahkan kepada tata nilai yang tepat dan kepada kesejahteraan semua orang. Dengan demikian, walaupun nampaknya kapitalisme tidak berkaitan langsung dengan ideologi, namun penerapannya yang semena-mena mengandalkan mekanisme pasar tanpa prinsip keadilan, akhirnya juga dapat mengakibatkan kepincangan keadaan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Praktek kapitalisme yang demikian ini ditentang oleh Gereja Katolik. Dalam Alkitab sendiri dituliskan beberapa ayat yang membahas tentang sistem ekonomi. Salah satunya yaitu dari kitab Lukas pasal 8 ayat 18 yang mengatakan, "Karena itu perhatikanlah cara kami mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi,
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Kalimat ini dapat mengonfirmasi apa yang seringkali orang anggap, bahwa orang kaya akan semakin kaya dan orang yang miskin akan semakin miskin. Demikian jawaban dan sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Mari kita tutup pembahasan kali ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti mata kuliah pendidikan agama ini. Tuhan, kiranya apa yang kami dapatkan dari mata kuliah ini dapat membantu kami, membuat kami menjadi manusia yang lebih benar. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan melalui Putramu Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.